Lebih baik yang mana? Trading atau investasi? Trading bisa kaya nggak kira-kira? Oke. Oke, jumpa lagi di Panen Sekuritas Palembang. Sekarang coba kembali kita akan bahas memasukin kelas saham mulai dari nol. Bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, boleh teman-teman cek link di atas ini. Yang pertama itu kita ada bahas apa itu sekuritas. Yang kedua ada bahasa gaul dari dunia saham itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada mengenal tentang IHSG. Dan sekarang kita masukin sesi yang keempat, itu kita akan ngebahas tentang trading versus investing. Oke, mungkin banyak dari teman-teman kebingungan nih bagi calon pemula untuk berinvestasi atau trading sih cocoknya di dunia saham atau pasar modal. Sekarang kita coba mengulas dulu yang pertama apa itu investing. Oke, di sini pengertiannya mungkin kategori investing itu adalah menanam modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi kalau mendengar istilah ini teman-teman bisa mengartikan artinya investasi itu atau investing itu biasanya jangka panjang waktunya. Jangka waktu yang relatif lama berfokus pada fundamental perusahaan, valuasi serta prospek ke depannya. Kemudian tidak terlalu terpengaruh terhadap fluktuasi harga. Jadi pengertian-pengertian ini memang menggambarkan tentang apa itu investasi. Jadi lebih cenderung jangka panjang, ketika memilih sahamnya juga melihat fundamental perusahaannya. Jadi tidak melihat teknikal. Jadi mau fluktuasi harganya itu setiap harinya itu bergerak naik dan turun, tapi teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan itu ya. Kemudian kalau trading, di sini aktivitas beli dan jual saham dalam waktu yang lebih relatif singkat dibanding dengan investing. Lebih memperhatikan pergerakan harga. Jadi bisa teman-teman beli di harga low, jual di harga high. Jadi pada dasarnya konsep trading ini sama dengan kayak konsep berdagang atau jual beli biasanya. Artinya harian. Kita memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang di setiap hari. Dengan konsep yang paling sederhana itu beli di harga murah, jual di harga tinggi. Oke, jadi strategi-strategi untuk investing itu apa aja sih? Yang pertama yang harus teman-teman pahamin itu yang pertama ada valuasi investing. Yang kedua ada growth investing dan yang ketiga ada dividend investing. Jadi ini benefit-benefit yang harus teman-teman lihat. Di sini kalau saya contohkan, ini saya mengambil dari saham BRIS ya, dengan periode waktu Februari tahun 2020 sampai dengan Februari tahun 2021. Kalau teman-teman perhatikan dari harga 220 sampai dengan 2940, ini range waktunya 1 tahun. Jadi setiap bulan teman-teman bisa beli di 220, 196, 196, 300 sampai seterusnya. Kemudian ini diakumulasikan. Katakanlah di Februari tahun 2021 kemarin teman-teman mau jual. Nah, ini sudah oke. Di sini ada perubahan harga itu sudah cukup lumayan ya, dari 220 sampai dengan 2940. Jadi teman-teman nggak usah ngeliat harganya, mau di harga berapa saja. Ketika niatnya pengen investasi, itu bisa teman-teman melakukan pembelian di setiap bulannya. Terutama bagi teman-teman yang berpenghasilan mungkin dari gaji ya, ini sangat cocok strategi investing. Kemudian kalau untuk trading sendiri, itu ada yang pertama istilahnya itu ada dengan scalping. Jadi strategi scalping ini melihat dengan frekuensi yang banyak, tapi waktunya singkat. Jadi benar-benar cepat, benar-benar teman-teman punya waktu untuk memperhatikan pergerakan harga yang sangat cepat. Ditambah lagi dengan one day trading, jadi memang target penjualan, beli dan jual itu hanya dalam waktu 1 hari prioritasnya. Jadi tanpa harus menginap atau menyimpan sahamnya. Kemudian ada istilah swing trading. Swing trading sendiri di sini menggunakan seperti yang saya bilang tadi ya, swing low dan swing high dari pergerakan harga saham. Nah, ini contohnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pembelian dan sini target penjualannya. Mungkin juga bisa di sini dan bisa di sini. Nah, ini swing. Kemudian di sini juga ada contoh. Nah, ini kan pergerakannya kan fluktuasi ya. Dalam 1 hari teman-teman bisa melakukan pembelian di harga low, di harga tengah bisa jual, dan ini harga tertingginya.
Kemudian ketika dia turun lagi di waktu kemudian, tapi ini dalam hari yang sama ya, teman-teman bisa melakukan pembelian lagi, kemudian jual di harga sini. Namun ini tetap mengandung resiko ya, artinya memang teman-teman bisa jual beli harian itu di setiap hari, bisa dilakukan lebih dari satu kali transaksi, tapi tetap saja ini mengandung resiko. Jadi benar-benar harus teman-teman perhatikan bagaimana ilmu teknikalnya. Jadi kalau trading ini lebih memperhatikan teknikal ketimbang fundamental, karena kalau teman-teman memperhatikan fundamental dengan niatan untuk trading itu mungkin ketinggalan ya informasinya. Oke, jadi kemudian lebih baik yang mana, trading atau investasi? Jadi kembali lagi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya bagi pemula khususnya. Trading bisa kaya nggak kira-kira? Oke, pada prinsipnya trading seperti yang saya bilang tadi itu sama layaknya dengan jual beli biasa. Jadi beli di harga murah, jual di harga tinggi. Bisnis ini merupakan bisnis bahasanya ibaratnya kalau sekarang itu bisa dibilang bisnis online. Bisnis online ini kita tidak memegang barang fisiknya, tidak harus mencari pembelinya, siapa yang mau belinya. Jadi teman-teman hanya melihat pergerakan harga. Jadi yang kita beli ini merupakan sebuah nilai. Nilai dari apa? Nilai dari sebuah saham perusahaan yang beredar di pasaran. Jadi memang lawan transaksi kita adalah investor sama investor. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya bisa kaya atau enggak, ya semuanya itu balik lagi ke pemahaman kita. Jadi setiap bisnis atau setiap tindakan yang kita lakukan itu tetap mempunyai resiko. Tapi apakah teman-teman takut dengan resiko? Tentu saja jawabannya setelah kita memahami resikonya, yang paling benar adalah bagaimana cara kita menyikapi resiko atau manajemen resikonya dulu. Jadi ketika teman-teman sudah siap dengan resiko, tentu akan ada peluang yang juga besar. Oke, yang kemudian sering ditanyakan juga adalah trading pakai robot itu bisa untung nggak? Kalau saya pribadi tidak menyarankan. Kenapa? Yang pertama, robot ini diciptakan sama saja oleh manusia yang tingkat resikonya sebenarnya juga bisa jauh lebih besar karena berisiko error ya ketimbang dengan kita bertransaksi sendiri. Artinya kita bebas memilih saham mana yang mau kita beli, harga berapa yang mau kita beli, mau jual di harga berapa, target profitnya berapa. Walaupun di robot sendiri juga sebenarnya udah bisa disetting ya, tapi untuk di saham ini tidak saya sarankan untuk bertransaksi memakai robot ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mau invest tapi sambil trading boleh apa enggak? Nah, ini sebenarnya boleh-boleh saja. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa memilah dan memilih. Jadi dalam sebuah portofolio teman-teman bisa memilih nih saham mana yang untuk disimpan, saham mana yang kira-kira mau ditransaksikan dalam setiap hari. Saham ini kan ada banyak, emiten ini ada banyak sekarang, apalagi kondisi sekarang setiap bulan itu ada emiten-emiten baru yang bermunculan di Bursa Efek Indonesia. Nah, setiap emiten itu memiliki karakter masing-masing. Ada yang memang karakternya untuk disimpan jangka panjang, ada juga memang yang bisa ditransaksikan setiap hari, yang volatilitasnya kenceng setiap hari, naik turunnya kenceng. Ketimbang yang memang saham punya karakter jangka panjang, ini kecenderungannya lebih pelan-pelan, naiknya pelan-pelan, turunnya juga pelan-pelan. Nah, tetap mempunyai resiko dan konsekuensi masing-masing. Jadi memang kalau investasi, teman-teman balik lagi harus ngelihat fokusnya ke fundamental perusahaannya, laporan keuangannya, kinerjanya seperti apa. Tapi kalau trading lebih cenderung ke analisa teknikal. Oke, yang keempat, apakah beli saham hanya sekali atau harus setiap bulan? Nah, ini juga balik lagi ke konsep yang teman-teman punya. Biasanya kalau seorang pekerja atau seorang karyawan dalam setiap bulannya itu biasanya mengalokasikan penghasilannya atau gajinya sebesar 30%, saran ya, 30% itu dialokasikan untuk beli saham yang tujuannya memang untuk investasi, bukan trading. Karena kalau trading kecenderungan yang memiliki modal besar, karena mungkin saja targetnya kecil, range-nya kecil, spare-nya kecil, tapi karena modalnya besar, dia bisa mendapatkan capital gain yang lumayan ketimbang investasi. Jadi kalau misalkan bagi kita yang hanya memiliki penghasilan setiap bulan, saran saya balik lagi ke investasi. Jadi kalau misalkan teman-teman
untuk investasi mungkin setiap bulan itu lebih oke ketimbang dari sekali beli ya. Oke, mungkin itu saja untuk kelas yang keempat ini. Jadi teman-teman sudah bisa memahami apa itu investasi, apa itu trading. Bagus yang mana, cocok yang mana, balik lagi ke karakter teman-teman sendiri, cocoknya yang mana atau tujuannya seperti apa. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe, di share, di komen, dan di like. Terima kasih.